Udah? Udah. Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Ngabdur bersama saya Abdur Arsad dan Abdel Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Yang sudah berjalan kurang lebih 7.500 episode ya kita ya. Udah 7.500 episode, luar biasa. Masih dengan pakaian yang sama, letak aqua yang sama. Tapi isinya beda. Isinya beda insya Allah. Isinya beda. Kita, saya tuh kemarin-kemarin pas saya saya sudah di Pangandaran apa belum ya? Pokoknya kita sudah ini, baru saya tahu juara suci. Oke. Juara suci. Belum Pangandaran. Belum ya? Saya belum ya? Juara suci, Yono Bakri. Juara suci. Keren sekali. Saya love tuh ininya. Satu saya komen, yang lain saya love. Postingannya Yono. Makanya saya salut, maksudnya keren. Kenapa senyum-senyum begitu? Enggak. Kayak tidak percaya kalau saya mengapresiasi. Iya. Apresiasi saya bangga, seneng. Makanya saya tahu Yono tuh bagaimana perjuangannya dia di Jakarta sebelum dia di sini dia kerja di toko obat, distributor obat, apa segala macam, meninggalkan itu kemudian bergabung. Kan di awal-awal datang ke Jakarta gabungnya ke Comika. Oke. Dongkosin Panji juga. Ya. Oke. Maksudnya bagaimana perjuangan seorang Yono saya paham lah. Maksudnya walaupun tidak sepaham yang lain, tapi paling tidak saya tahu sedikit-sedikit. Jadi bangga sekali saya ketika dia juara. Betul ya prediksi saya berarti ya. Menimbang dari amalan, dari segala macam. Yono setiap dini hari nangis loh. Walaupun bukan tahajud ya, tapi dia nangis setiap sepertiga malam. Itu poin plusnya. Air mata yang jatuh itu diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan juara dia di suci. Dengan conveyor. Konfeti. Conveyor itu apa conveyor? Conveyor itu yang itu. Yang bagasi yang jalan-jalan. Konfeti diganti dengan konfeti. Konfeti itu adalah buliran-buliran air mata Yono yang dihabiskan di sepertiga malam. Itulah diganti dengan konfeti kemenangan dia. Baru datang tuh dia fotonya. Dapat mobil. Mobil Apa? Mobil apa? Wuling sama Kerio. Wuling Almas. Enggak, Convero. Mobil keluarga. Juara 2? Wuling. Utama lah. Tidak, masih hadiah. Duit sama treatment 30 juta. Duit dan treatment. Treatment wajah. Treatment kulit 30 juta. Iya. Wow. Yono juga dapat 50 juta. Treatment kulit doang. Dia mau ganti kayaknya. Nggak di treatment kulitnya diganti. Bisa nggak ganti kulit gitu. Tapi ini Cing Abdel sudah bisa ngomong dong. Kalau kemarin-kemarin saya tanya Cing Abdel ngerem-ngerem. Iya. Sekarang sudah bisa dong. Iya. Menurut Cing Abdel, objektifnya Cing Abdel, subjektifnya Cing Abdel, malam itu siapa yang juara sebenarnya? Objektif atau subjektif? Apa tuh? Subjektifnya seorang Abdel Ahrian. Pada malam, mereka tampil 3 kali. Ya. Secara garis besar, secara generalnya aja dulu. Pandangan umumnya, dari 3 penampilan ini, siapa yang layak juara? 2-1 menang Yono. Menang tetap menang. Yono ya? 2-1 menang Yono. Gitu. Atau Cing Abdel merasa bahwa kayaknya Gautama yang menang deh. Kalau tapi gue 2-1 menang Gautama kayaknya. 2-1 menang Gautama harusnya. Kalau Cing Abdel. Kayaknya ya. Tapi secara Kumulatif nilai, juri. Nilai, enggak. Di gue aja nih. Di gue ya. Ngerti gak sih? Gimana sih? Nggak ngerti sih. Menang 2-1 Gautama. Secara kumulatif. Menang nilai, Yono. Menang Yono. Iya. Dijumlahkan 3 kali penampilan ini. Iya. Yono lebih tinggi. Iya. Karena kalahnya tipis-tipis. Yang di 2 itu. Yononya kalah tipis-tipis, tapi begitu yang satu yang dia menang sama Gautama itu menangnya gede. Makanya di kumulatifnya Yono lebih gede. Iya. 2-1 menang Yono deh kayaknya. Yang di itu juga tipis. Oh gini, 2-1 menang Yono. Babak pertama menang Yono. Gapnya jauh. Oke. Gapnya jauh. Babak kedua menang Gautama. Gapnya lumayan. Gapnya tipis. Iya, tapi lebih besar gap ini, gap yang pertama. Gap yang pertama. Yang ketiga menang Yono
Gapnya tipis. Tipis banget, kayak 1 poin kali menurut gue. Seingat gue ya, 1 poinnya. Sehingga di kumulatif Di kumulatif tetap Yono. tetap Yono karena dia dapat gap yang jauh di Awal. penampilan yang pertama. Kalau si Gautama nggak ngeblank, mungkin menang Oh, Gautama sempat ngeblank. Ngeblank. Di di yang pertama. Oh, kesian. Itu. 5 detik lah Ya, ya. sekitaran segitu 5 lah. detik ngeblank. Ya, orang udah ngeblank ya, maksudnya sayang sekali itu nggak dijadiin sesuatu gitu. Ngeblank ya tinggal ngeblank aja akhirnya gitu. Oh, dia nggak siasati dengan sesuatu Dengan apa gitu. sesuatu apapun. Gugup gitu. juga sih. Saya kalau di posisi Iya, itu juga paling gugup iya, juga, bingung juga. gugup gitu, mau coba berimprovisasi di situ nanti ngerusak set, Iya. nggak dapat tawa, malah mungkin Iya. hilang Mau apresiasi penonton apa-apa gitu. sekian detik harus diputuskan apakah gue cuekin itu blank atau gue harus komentarin. Komentarin bisa 50-50 kan, bisa Kena banget. atau Bisa malah jadi nambahin. Nambah gugup lagi. Nambahin gugup lagi. Penonton makin tambah nggak enak juga. Ya benar. Oh, dia sempat ngeblank, kesian juga ya. Kasihan dia. Tapi akhirnya Yono yang menang ya. Yono juara. Dan nilai memang Yono udah. Yono ya. Bagus yang penampilannya ya. Bagus, Dur. Saya belum nonton. Gimik Kemal sama Ardit Erlanda. Oh, ada Ardit dan Kemal muncul. Iya. Dia pinter, Dur. Diuntungkan, ya bukan diuntungkan ya. Dia jeli ngambil Sisi. premis itu gitu. Premis, oh. Misal dia ngambil premisnya tuh si Nope waktu di Suci 9. Nah, Suci 9 tuh Nope pas banget ngomong, ada Yono di situ. Mas Yono, ini kan panggung yang kamu inginkan gitu. Ada videonya. Nope ngomong begitu. Iya. Pada saat final, Nope nonton. Dibalikin sama itu nggak usah pakai apa-apa juga kalau udah lucu dikasih gituannya doang. Nope, ini kan panggung yang kamu incar. Karena Iya. Nope nggak sampai grand final. Iya, gitu. Lucu banget gitu. Maksudnya dia jeli ngambil itu. Terus juga ngambil yang gimmick si Adit sama Kemal. Sama-sama Samarinda. Sama-sama Samarinda dan diuntungkan itu juara 2 dan juara 3. Nah, dia Juara 1. saya bisa nih peluang juara 1. Masa saya juara 2 lagi terus dia diri di tempatnya di bawah tribun. Juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi dia diri nih. Jadi ini suruh naik dulu. Ardit juara 2. Naik juara 2, Kemal juara 3. Masa saya juara 2, dia diri di tempat juara 2. Nggak muat kan? Iya. Harusnya saya di bawah. Nggak juara apa-apa gitu. Iya, harusnya saya juara 1. Iya. Udah gitu yang bikin ger lagi. Karena pasti nanya, di mana posisi Gautama? Kata gitu. Nih yang bikin podiumnya Gautama orang Jepara. Ada ukiran-ukirannya. Pinter dia nyari itunya. Ya. Berarti dia rajin gitu. Itu yang dibilang premis berserakan di sekitar kita sebenarnya. Ya. Tinggal jeli-jeli lo aja ngambilnya yang mana gitu. Artinya keren lah ya. Iya. Yono ya. Bangga saya. Bagus. Iya. Dan rame banget kalau gue lihat di Instagramnya sekarang dia. Kesana kemari. Bagus lah. Iya. Berkah dari kerja keras dan segala macam yang ya mungkin orang akhirnya kemudian melihat Yono yang sekarang, tapi kan perjuangannya dia untuk sampai ke situ luar biasa sekali. Terpampang di mana-mana. Karena sebelum dia masuk Suci pun sudah banyak di podcast. Di mana. Terpublikasi misalnya dia yang seperti pernah dalam satu masa dia itu jadi disebut sebagai properti stand up Indo. Banyak berserakan tuh videonya di mana-mana. Pada saat dia melakukan itu. Gitu. Jadi roadman siapa? Roadman ini gitu. Ada gitu. Jadi orang lihat, wih gila emang kayak dari zero to hero gitu. Zero to hero. Dan orang mengikuti perkembangannya itu gitu. Masuk lu. Makanya ada rasa bangga. Bangga sih. Di situ. Bangga saya. Yono juara tuh cakep gitu.
Ya begitulah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Apa? Hasil tidak mengkhianati apa sih itunya? Proses. Istilahnya Proses tidak mengkhianati hasil. usaha, proses. Proses. Ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, begitulah. Itu Apa hasil yang tidak mengkhianati? usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau usahanya keras, hasilnya jadi bagus. Insya Allah bagus. Kalaupun tidak bagus, ada nilai-nilai yang bisa diambil, hikmah, apa segala macam. Intinya usaha yang baik Pasti ada hasilnya. pasti ada hasilnya. Baik itu yang terpampang di depan maupun apa yang dirasakan di dalam dan segala macamnya pasti. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Iya, iya. Dari misal usahanya gagal, Iya, tapi tetap tetap ada sesuatu yang bisa diambil. yang baik ya. Selama usahanya itu dilakukan dengan benar ya, dengan kegigihan dan segala macam, walaupun dia segagal-gagalnya, tetap ada hal yang baik yang. Lo pernah nggak mengalami itu, Dur? Udah berusaha, tapi Ya, gagal. ini film kemarin ini. Ya kan berhasil. Ya, maksudnya saya sudah berusaha dan segala macam, tapi banyak hambatan, halangan dan segala macam. Tapi kemudian ketika sudah selesai, saya merasa bahwa, oh oke, gitu, karena kalau saya dapat yang enak-enak saja, mungkin saya tidak punya pelajaran yang sedemikian rupa gitu. Saya dapat banyak sekali hikmah, pelajaran yang Bukan. insya Allah kedepannya insya Allah akan lebih Maksud baik. gue lah, ini kan lo berhasil, lo udah jadi film. Gitu, tujuan utamanya lo adalah bikin film. Jadi ya Oh, yang gagal ya? Proses bikinnya terjadi ini itu ya pasti semua juga. Yang gagal ya? Yang gagal lo udah berusaha ini segala macam itu, tapi nggak berhasil juga gitu. Ada gak dalam hidup lo? Nggak ya, lo berhasil terus ya? Tidak lah. Ya maksudnya, Lamar si Ratna dulu itu. emang usaha lo sebanyak? Wah, usaha payah-payah itu. Hah? Payah-payah lah. Apa payah-payahnya? Cari kerja ke sana kemari sampai sudah dapat kerja. Tapi kan itu bukan karena Ratna. Maksudnya lo nggak usah. Lalu kemudian Nggak kandas usah. di tengah jalan. Bukan. Kan gagal itu. Kan tujuannya menikah. Iya, Menikahnya iya. gagal. Usaha lo apa? Usaha untuk itu. Ah. Wah, banyak dong, Cing. Apa misalnya kalau cari kerja mah bukan usaha untuk mendapatkan Ratna. Lo nggak usah pakai Ratna juga, lo harus cari kerja. Ya, tapi pada waktu itu kan saya nggak niat kerja. Dah, Saya gila kan kali lo. Iya, kan saya niatnya pada waktu itu masih mau lanjut dulu. Kuliah. Kuliah dulu. Oke. Masih Terus? masih mau lanjut. Terus lo kerja. Sembari lanjut, sembari kerja. Maksudnya kerja yang belum mapan-mapan banget. Maksudnya yang guru honor juga masalah. Cuman kan tuntutan dari orang tuanya kayaknya nggak mau yang begitu kan. Maunya yang kerja yang mapan dan segala macam. Yang mau nggak mau. Ya kalau kerja mapan nggak bisa kerja yang part time dong. Harus yang full time. Full time dan di sebuah atau di suatu institusi yang memang menjanjikan itu. Ya itu Ya pada waktu saat itu. itu Pada waktu itu kemana-mana akhirnya keterimanya di guru. bukan di bank BUMN itu. Hah, lo kerja di bank. Belum sempat kerja tapi saya sudah diterima di Oke. salah satu bank BUMN di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Terus nggak sampai kerja juga. Iya, ngobrol gaji sudah, ini sudah tinggal penempatan doang ini, Cing. Tinggal penempatan doang. Saya lari Karena? karena saya sudah ditolak. Oh. Karena sudah ditolak, ya sudahlah saya tinggalin itu karena niat awal nyari kerja kan untuk lamar anak orang. Yang nolak gimana, Dur? Ditolak ya, Dur? Ya itu yang saya udah cerita di Beat. Iya, kan sekarang beda, bukan cerita di Beat nih, sekarang tidak ada ininya. Ya jadi sudahlah, semua sudah saya perjuangkan apa segala macam. Kemudian di pertemuan entah kesekian keberapa itu, sore-sore saya ingat banget abis asar itu. Kayak jam-jam begini nih, abis asar gini nih. Kemudian ngobrol itu, barulah ibunya bilang tuh yang sebenarnya saya tuh tidak setuju karena saya tidak suka kalau anak saya nikah dengan orang timur. Karena orang timur tuh kasar-kasar gitu. Nah, waktu ngomong itulah kemudian saya mikir kayak, wow, langsung down, saya langsung kayak, Karena itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan berubah. iya, maksudnya saya, ibu kalau minta saya harus tinggal di Jawa, saya bisa. Ibu suruh saya Kerja cari di cari kerja gitu lah ya. Iya. Ini saya bisa, tapi kalau ibu suruh saya rubah suku ini yang Nggak saya bisa, tidak bisa. nggak bisa. Yang rubah suku tuh nggak bisa. Nggak bisa, orang saya
rubah pilihan partai masih bisa. Masih bisa. Gimana caranya orang hidup, lahir kemudian minta jadi suku apa? Nggak ada Nggak bisa. kan? Nggak bisa. Lahir-lahir saya udah jadi orang NTT, gimana dong? Ah. Nah itulah kemudian saya mikir kayak, oh disitulah saya sadar bahwa, oh ternyata inilah masalah utamanya sebenarnya. Yeah. Yang awal-awal itu hanya batu-batu yang dia coba kasih, yang Siapa kalau tahu lo saya terhambat. nyerah, iya saya kalau nyerah ya udah gitu. Yeah. Tapi ternyata batu-batu itu saya sudah bisa pecahkan segala macamnya. Ternyata induk masalahnya ada di situ, masalah kesukuan. Ya sudah, mau gimana lagi kan? Ratnanya sebenarnya? Nah saya tuh sama kayak yang Apa? Pakai mulut. sama gini ya, sama kayak yang Cing Abdul bilang tadi. Jadi saya itu tidak enak, saya tidak ini kalau saya menjalani hubungan keluarga gitu segala macam, kemudian saya tahu pihak dari perempuannya tidak suka gitu, saya karena saya sadar-sadarnya bahwa perempuan itu butuh wali. Iya. Selama dia ada orang tua kandung, selama dia ada bapaknya, ya hukumnya adalah bapaknya yang menjadi wali. Kalau sampai itu jadi walinya Tapi kalau yang lain, saya nggak tahu ini pernikahan saya jadi sah atau tidak gitu. Kayaknya kalau istri gue lebih kahitna deh daripada wali. Butuhnya dia. Wali dan kahitna itu tidak Jauh. apple jauh. Iya ya. Kalau wali itu sama armada. Iya, gue pakai kahitna aja. Iya, iya, iya. Republik. Kahitna. Nah itu gitu. Nah itu kemudian akhirnya kan tidak jadi menikah. Jadi itu gagal. Tapi dari situ saya jadi orang yang lebih kuat menurut saya. Wah waktu itu 3 bulan ada kali ya. 3 bulan tuh saya tuh makan juga tidak enak, tidur tidak enak, segala macam yang saya lakukan makan tidak enak, tidur tidak nyenyak gitu dong. Tidur tidak enak, kebangun, sejam kebangun, tidur lagi sejam kebangun gitu-gitu. Tidur mulu. Tidak, maksudnya tidur malam. Iya. Misalnya saya sudah begadang tuh Iya. sama habisin waktu sama teman-teman, pulang ke kosan. Mabuk. Tidak. Okay. Mabuk tidak. Pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Sampai kosan sendiri, kesepian. Coba tidur, jam 3 kebangun. Tidur lagi, jam 4 kebangun. Gitu-gitu. Sedih, Sepanjang 3 bulan, saya ingat banget. Saya kalau memikirkan masa itu lagi, kadang ada sesak di sini tuh. Kayak saya nggak mau ingat deh. Rasa masa-masa itu tuh susahnya minta ampun. Sakit banget. Di sini kayak sempit banget. Kayak di dada tuh kayak susah nafas gitu loh. Itu masa yang beratnya minta ampun. Tapi mulai beres dari situ, saya cenderung menjadi orang yang lebih kuat. Maksudnya kayak melihat masalah itu sepele mah, ini masih sepele. Saya pernah berada di masa yang lebih parah dari Lebih itu. parah ya. Merasa kayak dunia tuh sempit banget, kayak udah nggak ada siapa-siapa lagi, kayak memikirkan bahwa saya akhirnya tidak jadi dengan perempuan ini, maksudnya memikirkan bahwa dia akhirnya menjadi milik orang lain apa segala macam tuh sakit di dada tuh, kayak masa selamanya sampai saya mati, sampai ini saya nggak pernah sama dia lagi gitu. Itu sakit di hati tuh. Kapan? Pada waktu itu. Oh, sekarang udah bisa dong. Sekarang ya sudah lah. Lo bisa mengingat ini dengan lapang aman. dada. Iya, aman-aman aja. Udah nggak sempit lagi. Waktu itu yang bikin sempit tuh gara-gara itu, kayak memikirkan hal-hal yang kayak, wah gila ya, saya berarti kalau dia tidak mau sekarang, ya berarti bukan jodoh. Berarti selamanya saya nggak pernah bersama dia dong. Sampai saya mati dong. Nah itu tuh bikin sesek di dada tuh, kayak membayangkan dia dengan orang lain tuh tidak enak gitu. Nah itu. Tapi sekarang ibunya Ratna lagi nonton Ngabdur dan sambil nyetrika. Nggak nonton. Yakin. Saya yakin sih Lagi tidak nonton. nyetrika. Saya yakin tidak nonton sih. Hah? Saya yakin tidak nonton sih. Siapa tahu nih Ratna lagi nyetrika. Dia sesak sepanjang. Tidak mungkin. Tidak mungkin sih dia nonton. Saya yakin. Apa yang membuat lo yakin dia tidak mungkin nonton? Pastilah. Tidak sih, dia tidak mungkin nonton. Pasti, Dur. Dia tidak mungkin nonton. Saya yakin kayak saya itu kemudian menjadi sesuatu yang dia tidak mau ingat juga mungkin. Yang dia lupakan juga kayaknya. Jadi kayaknya dia tidak mungkin
cari tahu kabarnya saya atau apa gitu nggak mungkin. Oh, suaminya juga pasti tahu kan ntar. Suaminya deh yang lagi nyetrika. Harusnya gua nggak ada di sana gitu. Enggak lah. Harusnya ada di sini. Udah berbahagia masing-masing kan, nggak apa-apa. Iya iyalah orang. Perjalanan hidup. Nah itu Perjalanan contoh hidup. gagal Iya. yang kemudian jadi oke lah. Itu salah satunya tuh. Iya. Yang lainnya apa lagi ya? Saya tuh, lebih ke lomba-lomba kayaknya. Bukan stand up ya. Lomba zaman sekolah dulu. Mulai dari yang cerdas cermat atau lomba apa yang gitu-gitu tuh. Saya tidak pernah juara 1 soalnya kan. Kalah juara 3. Yang ngasih proposal dapat juara 2. Iya. Tapi ada juara-juaranya juga. Ya, tapi kemudian akhirnya mental itu kebentuk, mental untuk berkompetisi. Iya, mental menerima kekalahan. Iya. Olahraga, futsal, sepak bola, yang gitu-gitu tuh jiwa kompetitifnya terbangun, tapi jiwa lapang dada juga terbangun. Makanya ketika masuk ke stand up, kemudian ada lomba-lomba stand up sebelum Kompas TV ya. Iya. Itu saya melakukan itu sudah dengan mental yang dulu sudah sering kalah juga, jadi slow aja gitu. Tidak terlalu berpikir untuk wah kalau kalah nih sedih banget. Enggak. Biasa aja. Makanya ketika bahkan di Suci ketika saya juara 2, saya biasa-biasa aja. Aman aja karena saya merasa kayak juara 2 tidak buruk-buruk amat lah. Dari satu Indonesia saya juara 2 tuh. Iya, di tahun itu. Cukup lah. Gitu. Iya benar ya. Cukup membanggakan itu. Sangat membanggakan lah. Iya. Kecuali pesertanya yang dari awal cuma 3 orang. Dan lu juara 4. Dan saya juara 4. Tidak masuk finalis dong. Nah misalnya kayak gitu oke. Tapi ini kan juara 2 oke lah. Iya. Nah Gue jadi banyak gagal tapi kayaknya gagal karena gue nggak berusaha ya. kayak biasa aja gitu. Nyeselnya itu sekarang. Apa contohnya? Gagal menjadi atlet pingpong. Gagal menjadi atlet pingpong karena gue sakit kuning. Wah sakit kuning masih bayi dong. Bukan, itu kasih bilirubin ya. Iya. Bukan sakit kecapean. Tapi salah satu yang bikin gue kecewa juga itu. Bikin gue Down. kecewa, bikin gue down. Di antara ini di zaman kita masih kecil ya, umur 11-12 tahunan gitu ya. Jadi ada di grup gue main pingpong itu, mungkin gue pernah ada di posisi yang pernah paling jago. Oke. Pernah yang paling jago di antara itu. Tapi begitu latihan, temen gue juga latihan segala macam, lama tahun gue tertinggal Dur. Dan gue menyadari itu, gue tidak punya skill sehebat mereka gitu, tidak punya bakat sehebat mereka, sehingga kalau dipoles dengan latihan yang sama, mereka akan jauh lebih unggul skillnya, karena bakatnya teman-teman gue itu lebih dari gue. Dan gue udah menyadari itu, tapi gue tidak menerima waktu itu Dur, karena gue pernah jadi yang paling jago gitu. Jadi hidup ini juga sempit mulu perasaan jadinya. Berangkat latihan, gue udah tahu gue ada di posisi yang nggak bagus, tapi kalau gue nggak latihan, gue tambah ketinggalan, ntar nggak kepilih jadi line up ngadu ke PTM mana gitu, sedih gitu. Saya pernah mengalami itu di sepak bola kalau saya. Dan sedih itu Dur. Sepak bola juga gue pernah ikut SSB tapi nggak kepilih Dur. Kalau saya lebih ke masa latihan doang nggak pernah main. Saya lebih ke menerima akhirnya. Maksudnya karena seingatnya saya waktu SD itu saya jago cing. Ya. Sampai kelas 6 SD lah. Ya. Lumayan jago saya tuh. Di SSB lumayan lah. Itu saya di Kupang. Ikut SSB, bermain. Lumayan lah. Kayak antar sekolah, antar kelas apa tuh
saya pasti dipasang, pasti main di antara SSB pun saya pasti dipasang di playmaker, gelandang tengah. Sumbangan sosial berhadiah SSB. Enggak dong, sekolah sepak bola dong. Oke. Saya dipasang pas itu, bagian tengah tuh, pemain tengah lah. Lalu kemudian saya SMP saya ke Larantuka kan, SMP saya di Larantuka. Nah di SMP Larantuka tuh tidak ada SSB. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini saya tidak menyalahkan apa-apa ya. Maksudnya ini kita bercerita saja. Iya. Ibu saya tuh senang kalau saya itu bagus di akademik. Oke. Maka hari-hari saya itu habis dengan les ke sana kemari. Lo ikut les? Les. Wow. Les, tapi Gokil juga tidak ya? ada primagama, tidak ada begitu kan Larantuka. Larantuka tuh jadi saya les ke gurunya. Iya. Jadi misalkan fisika saya les ke guru fisika, matematika saya les ke guru matematika. Kayaknya emang semua orang gitu deh. Fisika les ke guru fisika, matematika les ke guru bahasa. Sorry, betul. Iya. Ya begitulah. Iya. Intinya adalah Lo les? saya les lah. Oke. Senin sampai Sabtu tuh isi saya ada les aja lah. Matematika, fisika, kimia belum. Matematika, fisika, Biologi? tidak. Matematika, fisika, bahasa Inggris. Oke. 3 ini. Biologi tidak pakai les karena biologi cenderung hafalan kan. 3 ini mata pelajaran yang saya les dari kelas 1 sampai saya kelas 3. SD? SMA? SMP. SMP. Setelah dari situ, ketika saya SMA, saya kembali lagi ke Kupang. Nah, disitulah saya sadar bahwa saya ketinggalan jauh. Teman-teman saya waktu SD ini main bolanya tidak di bawah saya lah ya, pokoknya ya, main bolanya di bawah saya. Waktu SMA mereka jago-jago sekali. Jago sekali. Disitulah saya sadar bahwa, waduh, saya 3 tahun tidak pernah ikut kompetisi, tidak pernah ikut lomba lagi, apa segala macam. Semenurun ini ternyata dibanding dengan apalagi Larantuka dan Kupang kan ya. Larantuka kabupaten, Kupang kota, jadi ibu kota provinsi, jadi mereka SSB juga apa segala macam. Wah, jago sekali mereka waktu SMA. Jadi SMA itu jangankan klub untuk pilih pemain untuk satu sekolah, untuk yang kelas aja itu kadang saya Nggak kepilih? Nggak kepilih. Dan lo sakit hati saat itu? Iya, maksudnya saya merasa bahwa kayak rendah diri banget gitu, kayak aduh kok saya bisa segoblok ini sekarang, padahal dulu saya jago loh gitu. Iya. Nah, tapi kemudian ya udah saya terima aja, ya sudah gitu. Jadi saya supporter, dukung teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman saya waktu SD juga kaget ketika saya main dan jelek banget gitu. Tidak bisa lagi seperti dulu. Gitu, mereka juga kaget. Nah, tapi kemudian main-main waktu SMA apa segala macam. Agak lumayan waktu kuliah. Nah, waktu kuliah ini karena temen lo pada nggak bisa main? lebih ke situ kayaknya ya. Lebih ke teman-teman satu kelas saya ini bukan tidak bisa main, tapi saya agak muncul sedikit karena lebih bisa sedikit lah. Iya. Gitu. Itu saya masih ingat waktu kuliah kayaknya gitu deh. Padahal tapi kalau mau disandingkan gitu, saya itu yang sudah paling jelek di sekolah saya dulu. Yeah. Nah, itu kemudian saya sempat ikut jadi uji coba Obat? sorry ya, uji coba sepak bola ini. Kita lagi ngomong sepak bola, kenapa lari-lari ke obat? Ebel. Kenapa Ebel kan lu juga coba obat. Oh, dia uji coba obat, Tuhan. Saya uji coba antar fakultas pada waktu itu. Jadi mau rektor cup, kemudian uji coba antar fakultas, saya iseng lah ikut karena ada teman di satu kelas saya ini mainnya bagus juga, kemudian dia sering ikut latihan fakultas. Kemudian saya diajak, ayo ikut latihan aja. Oke lah gitu. Saya coba ikut latihan. Yang ngelatih itu dia tuh ikut SSB Arema kalau tidak salah, yang pelatih kami. Madiun. Apa tuh, kenapa? Arema. Malang. Oh, Malang, oke. Magelang. Nah, kemudian di uji coba itu saya ngegolin, Cing. Saya masih ingat banget. Jadi
tendangan dari luar kotak, umpan silang, saya lari, kemudian saya tendang ke pojok kanan atas kiper. Nggak dapat kipernya, gol. Tapi saya tidak ikut latihan lagi karena posisi itu saya masuk, saya kan baru datang. Nah, saya itu ngambil posisinya ada salah satu anak bahasa Indonesia. Orangnya agak kurang asik gitu. Jadi semenjak saya masuk gantiin dia aja itu dia udah ngedumel. Karena dia sering latihan, saya baru latihan kali itu. Dia sering ngedumel, terus pada saat sudah habis 90 menit ketika ganti pakaian apa segala macam, dia ngomong ke saya gitu. Untuk nggak usah sok-sok datang ikut-ikut latihan deh, nggak pernah ikut latihan, pokoknya gitulah. Intinya dia merasa bahwa posisinya dia diambil. Akhirnya saya nggak ikut latihan lagi. Nah, ketika saya sudah tidak ikut latihan, si pelatihnya itu nyari saya lewat teman saya itu. Kau dicari tuh sama itu yang pelatih, kenapa nggak datang lagi gitu. Tapi karena saya nggak enak sama si anak bahasa Indonesia itu kan, jadi saya bilang kayak ya udahlah. Ratna? Bukan. Cowok ini sepak bola nih. Oke, suaminya? Bukan, suaminya tidak kuliah di UMM. Tapi bahasa? Tidak, suaminya jurusan apa gitu, saya lupa, saya nggak tahu juga. Tapi dari situ saya tidak latihan lagi. Saya tidak latihan lagi, kemudian ya sudah, sekarang kalau saya main bola apa segala macam itu sisa-sisa skill dari apa yang saya pernah dapat. Jadi tidak ini banget. Jadi kalau misalkan kayak misalnya ada waktu yang bisa saya ulang gitu, saya pengen banget menekuni sepak bola tuh. Supaya jadi pemain bola. Iya, minimal bisa masuk klub deh. Klub fisika. Dipilih timnas kan agak berat tuh. Paling tidak masuk klub deh. Main di Liga 2 kah, Liga 1 mungkin. Ya. Mungkin masih bisa kayaknya. Iya, tapi jalan hidup akan berbeda. Jalan hidup berbeda. Tapi ya begitulah. Itu kegagalan-kegagalan yang membentuk diri kita yang akhirnya sampai sekarang ini begini. Iya. Gue main musik, Dur. Gue itu di tongkrongan disebut gitaris tongkrongan, Dur. Karena lagu apa aja bisa. Karena kalau lagi nongkrong, ya gue yang suruh main gitar. Oke. Nyanyi gitu. Tapi giliran manggung gue nggak pernah diajak. Karena tapi gue menyadari skill gue memang nggak sampai untuk jadi pemain band dah gitu. Tapi hasrat untuk jadi pemain band besar, Dur. Besar gitu. Gimana caranya? Sampai di lagu Delisa juga Anda ikut nyanyi. Akhirnya ya mungkin ya salah satu dendam masa lalu. Tapi kan bukan nyanyi, main gitar, main ini juga. Seperti dendam, rindu juga harus berbalas. Iya. Dendam, ya kayak gitu deh. Sampai satu saat ada kesempatan Dur manggung 17 Agustusan. Dengan berbagai macam ini gue bisa main ada dalam satu band itu. Di kantor RW 4 tuh, gue ingat banget. Kantor RW 4. Tahu kelompok musik ROX, ROXX? Nggak tahu ya. Kelompok ngetop lah waktu itu gitu. Gue dapet giliran sebelum ROX main. Gitu. Sing Abdel bandnya nama apa? Celanas. Oh. Kan ROX, Celanax. Enggak. Kemejax. Bukan. Apa ya, enggak ada lah kan. Masih Yus nih, Yus. Gitu. Bang Yus pegang apa? Dia nyanyi. Oke. Gue main keyboard. Oke. Bisa sih ngambil main keyboard. Tangan orang lain kali. Ada di bawah, dia sembunyi. Ya, main keyboard gitu, ngek gitu dong, nggak bisa gitu. Dapat nih manggung, Dur. Gitu. Baru belum setengah lagu, Dur. Ternyata si Roxnya datang. Gitu. Roxnya udah datang nih. Jadinya Sing Abdel harus turun. Bukan sekedar harus turun, Dur. Si yang para punggung namanya Adit, gue inget banget nih. Tapi di satu masa dia akhirnya jadi teman akrab gue banget. Si Adit ini. Dia naik mabuk, semuanya diambilin, Dur. Mic-nya diambilin, ini dicopotin, suruh turun. Adit ini orang ROX. Teman-temannya si ROX. anak Pisangan, tapi yang temannya ROX.
Dan dia jauh di atas gue ininya, umur secara usia. Gue bilang, gedek banget nyaman nih orang nih, si Adit ini. Sakit hati lu tanyain yang pada main deh. Yalah belum kelar udah dicopotin. Enak banget kan, abang-abangan kan. Naik aja ke panggung dicopotin. Aduh. Sampai satu saat gue akhirnya bermain tuh sama Rox. Bukan, sama Rox kagak main-main. Sama Adit. Sama Adit gue main. Dan itu adalah satu cerita yang udah deh nggak usah ceritain lagi yang itu gitu. Kalau gue ceritain lo tuh pernah kayak begini Dit sama gue gitu. Terus kata dia, udahlah nggak usah diceritain lagi. Dia sungkan juga kali ya. Hah? Udah sungkan. Iya, udah gua sungkan. mabok lagi waktu itu. Iya lagi mabok, orang dia pernah mabok gue rekam. Lagi peristiwa G30S 27 Juli. PDI. Oh, kantor PDI kebakar. Yang pendudukan apa itu namanya apa sih? 27 Juli lah Pak, PDI Suryadi sama PDI Megawati gitu. Iya, yang kantornya PDI Megawati dibakar. Iya gitu. Nah dia ada di situ tuh, si Adit. Pulang, mabok kali ya. Terus cerita segala macam, gue rekam aja Dur. Gue rekam bawa tip rekaman Pak Adat di situ. Ngomong segala macam udah selesai gue dengerin nih, Dit. Udah ngomongin ini semua nih. Terus gue sebarin ke Abri baru rasa loh gitu. Akhirnya sama pemain Rox, gue berteman sama pemain bassnya, Monot. Hidup ini memang dah. Monot yang bikin SOS. Monox itu. Monot ini, Tony namanya, dipanggilnya Monot. Akhirnya gue berteman sama dia. Hidup emang susah ditolak. Ini pernah denger gue cerita itu gak? Gue ditolak sama Global TV karena ketuaan. Nggak pernah. Jadi gue bikin band nih, sama band lagi ya. Memang ternyata ada. Bikin home band? Acara apa namanya? Ngaceng namanya, ngajak cengengesan. Nggak disingkat sih, tapi dalam produksi itu kita nyebutnya ngaceng karena namanya ngajak cengengesan. Kayak sketsa-sketsa gitu, ada Adi Bing Slamet, ada orang top dah gitu. Terus ada bandnya. Home bandnya. Bandnya itu mintanya band humor. Waktu itu tahun-tahun berapa ya berarti ya? 90-an? Enggak, tahun 2004, 2005 lah. Gue belum Abdel Temon tuh. Gitu. Di dalam band itu ada gue, ada Temon. Dalam band itu gue main bass. Temon nyanyi segala macam. Dapat 2 episode. Callingan berikutnya gue nggak di calling Dur. Tapi band lain di calling. Diganti. Temon di calling. Enggak, diganti semua. Oh, diganti semua. Diganti semua. Gue nanya dong terusnya. Gue nanya ini kenapa? Ini diganti. Lo pada ketuaan. Terlalu tua ya. Padahal kan home band ya. Iya. Maksudnya nggak kelihatan juga kan, Iya. kelihatan sekilas-sekilas doang. 2-3 second doang paling. Tapi kan nyanyi lucu. Dia nyanyi, tetap si Temon nih ada nyanyi gitu. Tapi emang tua-tua sih Dur. Emang ada orang yang lebih tua dari gue juga ini. Ininya. Gitu. Waduh sakit hati banget Dur. Padahal itu yang nulis skenario, yang nulis skrip kreatif itu kakak gue Dur. Tapi orang-orang itu nggak ada yang tahu. Kakak gue juga kagak memperjuangkan juga. Emang lu udah tua kata gitu. Sampai gue ngomong tuh sama teman tuh pada saat itu tuh ngomong, kita harus bisa balas ini Mon. Gitu. Itu tersinggung banget benar. Karena kita ngerasa kita dari radio komedi, terus ini kita paham lah komedi gitu saat itu gitu. Cuma gara-gara ketuaan kan tua kalau lucu mah kenapa sih gitu kan? Gitu. Orang Haji Bolo juga tua. Iya. Udah. Saya ngomong sama teman, kita harus balas ini Mon. Iya kita harus balas. Satu saat kita bakal dipanggil sama si Global TV ini. Itu main. Yang terjadi itu di Abdel dan Temon. Iya. Enggak ada bahasa bilang ketuaan nih. Tidak ada. Karena saat itu Global TV meluaskan range penonton.
Jadi TV keluarga, bapak ada yang nonton juga gitu. Bukan karena gua masuk ke kalau ininya. awal tuh kan dia MTV banget, Iya. anak muda banget. Jadi ketuaan nih home bandnya. Iya. Iya banyak lah ya kisah-kisah gagal-gagal. Kisah-kisah gagal ya. Kayaknya banyak juga ada kegagalan Banyak. dalam hidup ini. Kalau saya pernah ditolak film karena masalah tua juga pernah. Dua. Gue ditolak casting Extravaganza juga. Tiga film deh, 3 film. Lo casting? Iya. Dia lagi open casting, lo ikut gitu? Iya, entah open casting atau pokoknya kan dihubungin kan? Ya. Dihubungin kemudian diminta casting. Nah. Kemudian nanya, oke aman, sutradara aman. Tapi dia tiga kali itu, tiga-tiganya itu mentok di produser. Produser merasa bahwa ketuaan. Jadi ganti. Saya tidak usah sebut nama filmnya lah ya. Iya. Ada juga yang ganti teman-teman juga. Tua juga? Tidak. Memang komika juga yang ganti dan memang dia lebih muda. Oke. Ya nggak apa-apa. Mamat? Hah? Mamat penggantinya? Enggak. Kalau yang Mamat ganti itu memang saya tidak bisa. Oke. Ada film yang Mamat ganti tapi itu saya memang tidak bisa. Tapi ada di film yang lain yang saya bisa sebenarnya, kosong waktu. Cuman memang ditolak karena tua gitu, itu pernah. Tapi ya sudah lah ya, namanya juga Hidup ya? santai aja gitu. Santai aja. Santai aja. Tapi perlu waktu loh, Dur. Supaya kita bisa menerima kegagalan dengan santai. Iya, karena Nah itu kedewasaan, makanya nggak diukur sama banyaknya berapa kali kita berulang tahun, berapa jumlah usia kita. Kedewasaan itu berlaku pada saat lu udah bisa menerima kegagalan dengan lapang dada gitu, Dur. ya mungkin karena gagal yang waktu Ratna itu kayaknya. Lo Jadi, itu? Iya, jadi saya merasa Jadi ya, gagal apapun ya masih masih di bawah itu. Masih di bawah Saya itulah. tidak bikin saya sampai yang ngedrop 3 bulan yang sampai makan gak enak, tidur gak nyenyak gitu. Nggak sampai segitunya. bener tuh lo tuh. Ya bener kan? Ya. Iya, itu namanya perubahan. Iya. Beradaptasi. Iya. Nah itu, tidak sampai segitunya. Maksudnya kayak ada kekecewaan tapi ya sudahlah, 2-3 jam hilang gitu, santai aja. Kayak gitu sih. Gagal demi gagal, tapi memang harus begitu ya. Iya. Teman-teman yang lagi setrika juga mungkin ada yang gagal pernah. Banyak pasti yang mengalami kegagalan Iya. dan kayaknya memanage bagaimana kita merespon kegagalan itu salah satu skill yang harus kita punya dalam hidup ini ya. Iya, dan itu tidak bisa dipunya kalau kita tidak pernah gagal. Harus gagal dulu baru skill itu akhirnya ada di kita kayaknya. Iya. Iya kan? Kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak pernah belajar juga untuk itu kayaknya. Iya. Untuk menerima, untuk melihat dari sisi yang lebih positif, untuk melihat hikmah-hikmah di baliknya. Tapi gue waktu pacaran juga pernah, Dur. Lama pacaran gue dan gue nggak disetujuin tuh, Dur. Baru ingat gue. Yang datang pakai sandal. Apaan? Masa Pacaran dinilai datang begitu pakai ya? sandal. Apaan itu datang pakai sandal? Masa gue dinilainya gara-gara apa kan? Saya sering banget lagi. Pakai sendal. Ya kali sebenarnya itu jadi nilai ya, Dur ya. Bagaimana kita menghormati orang gitu kali, Dur. Buat kita sih saat itu dah. Enggak, inilah kalau gue saya gitu. karena Inilah kalau gue padahal. Karena kalau saya, Cing, misalnya ke rumahnya Ratna itu ya, saya tuh kan punya sepatu cuma satu, Cing. Ya sepatu untuk kuliah itu. Nggak ada lagi sepatu yang lain. Sepatu saya cuma satu itu doang. Saya lebih memilih pakai sandal gunung untuk ke rumahnya itu. Nah, lo sih. Kan Malang Mojokerto kan. Lo juga sih. Apa nih? Ke rumah dia pakai sendal gunung. Sekarang ditelaah dulu nih posisi saya nih. Iya. Saya sepatu cuma satu. Iya. Yang saya pakai kuliah itulah sepatu saya. Udah Iya. nggak ada lagi. Iya. Ada lagi satu lagi sepatu bola sama sepatu futsal yang tidak mungkin Iya. dipakai untuk jalan tuh nggak mungkin, nggak matching banget sama celana jeans gitu. Iya. Saya cuma punya sepatu satu.
Yang lain sandal gunung. Saya harus pakai sandal gunung karena Malang, Mojokerto, pulang pergi, belum hujan di jalan. Kalau sepatu ini basah, besok saya tidak kuliah. Jadi mau nggak mau saya harus pakai sandal. Ya tapi jangan gunung. Mungkin ibunya Ratna bilang, dia nganggap kita tinggal di gunung apa? Terus mau pakai sandal apa? Sandal yang lain, sandal ini jepit. Lebih nggak ini lagi ya? Lebih nggak ini. Saya tuh sandal kemana-mana tuh sandal gunung itu yang menurut saya kayak, oh oke, ini matching udah nih. Kayak saya mau Sandal gunung untuk tampilan lebih rapi kayaknya ini deh sandal gunung. emang sih sandal gunung dipakai atasnya apa aja bisa ya? Masuk aja kan. Pakai sarung aja pakai sandal gunung masih banyak iya. orang. Pakai jeans. Jadi saya sandal jalan saya itu ya sandal gunung itu. Walaupun lo nggak ke gunung. Walaupun nggak ke gunung. Sandal sehari-hari, sandal swallow. Gunung sehari dong. Macet tuh gunung sehari. Nah, sandal swallow. Eh, Jadi habis itu sepatu satu itu aja. Ingin banget sepatu Airwalk. Satu itu aja sepatu saya. iya. Nah itu udah terus apa bagaimana? Ya kalau gue salah satu yang di highlight oleh itu nggak sopan. Pakai sandal. Datang pakai sandal. Tapi Karena kan, gue cuma satu sepatu juga saat itu. iya kan? Iya, bener juga sih ya. Sepatu satu Kayak doang. beda ya maksudnya sama orang-orang sekarang ya kondisinya ya. Sepatu tuh banyak gitu. Iya, maksud saya kalau ada, maksudnya orang yang dia tidak pernah hidup dengan satu sepatu, mungkin Gua dia juga tidak satu bisa merasakan sepatu, itu. iya. Bener, gue juga sepatu tuh satu zaman dulu tuh. Saya itu sepatu selalu satu, Cing. Baru ketika Sebelahnya saya pakai apa lo? sendal, sendal gunung tadi itu. Saya sepatu selalu satu pasang. Ya. Dari zaman saya SD sampai saya SMA sampai saya kuliah. Satu pasang sepatu itu kalau rusak baru beli satu pasang lagi yang lain. Iya, iya. Selalu begitu. Ketika saya Sekarang enggak dong. dapat uang dari dunia stand up inilah baru Lo beli sepatu. beli sepatu. Sepatu bisa beberapa pasang. Nah, itu baru sekarang ini. Dulu ya satu itu aja udah. Gue baru beli sepatu tadi tuh. Pantofel. Pantofel walaupun kegedean. Kayaknya ya. Bahkan pantofel aja kita punya beberapa kan. Iya. Iya. Itu baru sekarang. Iya. Dulu enggak. Dulu ya udah satu itu aja udah. Jadi buat para orang tua yang punya anak, terus anaknya punya pacar atau teman terus datang pakai sendal, tolonglah jangan disamakan dengan kondisi bapak dan ibu Iya. yang bisa punya banyak sepatu. Sepatu kita tuh cuma satu, bukan bermaksud untuk tidak sopan, bukan tidak sopan kan sopan dan tidak sopan tidak hanya dilihat dari sepatu kan, dari tutur kata, dari bagaimana cara berinteraksi kan ketahuan tuh. Ya, orang yang sopan dan tidak sopan. Ada orang yang pakai sepatu pantofel bagus, rapi sekali tapi duduknya di meja, nggak duduk di sopan. meja tidak sopan. Ketika rapat tidur, pembahasan anggaran bangun, tidak sopan juga itu. Ya. Tolonglah ya Ya gitu-gitu. para orang tua. Ya. Dimaklumi lah. Dimaklumi. Tidak semua laki-laki yang mendekati anak Anda itu orang kaya. Aduh sedih sekali. Banyak orang-orang miskin juga yang ingin merasakan cinta. Iya, betul. Nah, pintar-pintarnya para orang tua bagaimana melihat potensi dari calon pasangan anaknya. Tapi gimana caranya, Dur? Pada saat yang lu Misal, secara objektif deh. Kalau lo berada di posisi orang tuanya Ratna. nah, iya makanya saya ini ke Cing Abdel aja dulu. Kalau Cing Abdel kan lebih dekat nih. Misal lah, tiba-tiba ada yang jemput Latisha ke sini. Gue ikut. Pakai sandal. Gimana? Cing Abdel perasaannya gimana? Wah, kurang sopan apa gimana nih? Swallow. Sandalnya bukan sandal gunung Bukan ya. sandal gunung ya? Sandal swallow, betul-betul swallow yang jarang disikat, yang hitam-hitam. Nah, datang jemput Latisha. Hitam, tapi putihnya di bekas jarinya masih putih ya. Jadi Iya. berbentuk gitu. Iya. Hitam-hitam sampai tali-talinya juga hitam. Om, ini mau jemput Latisha, mau ada pensi misalkan di sekolah. Latisha itu sekarang SMP apa SMA ya? SMP. SMA. Ada ini perpisahan sekolah. Gimana? Ini teman sekolahnya. Iya dong, kan jarang sekali pacarnya dari sekolah lain. Pasti satu sekolah. Ayo, seorang Buya Abdel. Dalam posisi itu bagaimana?
Mengizinkan nggak? Kayaknya gue ikut deh. Aduh, lucu sekali. Udah gue bilang. Orang tua ikut acara pensi ngapain? Aduh, betapa kikuknya di mobil itu ya. Ini si cowok. Ini Cing Abdel. Latisa di belakang atau Latisa di sini. Cing Abdel di belakang, dia kayak, aduh, spion tegak pengen gua copot dah. Masih mending kalau gitu. Kalau gua yang bawa, dia yang di belakang berdua. Sesuai aplikasi ya. Gadur. Ini gue baru dapat dari kakak gue nih, abang gue ya. Abang gue yang baru mengalami itu. Anaknya cewek juga. Anaknya cewek. Terus kayaknya ada gebetannya atau apa tuh datang. Ke rumah. Ke rumah, gitu. Posisi abang gue lagi dari luar, gitu pulang, masuk, ngelihat. Ketemulah mereka di ruang tamu. Yang terjadi katanya, si abang gue yang salah tingkah, Dur. Gue harus bersikap apa ya? Tapi bener juga sih. Kayaknya sih. Bener juga sih. Kayaknya loh. Karena kita selain maksudnya anak itu harus paham juga bahwa Kita ini juga baru pengalaman pertama pertama. sebagai orang tua juga. Tapi kan nggak Mungkin kepikir itu juga yang dialami Ibu Ratna ya. Nah, Mungkin itu juga momen pertama kali Ada. dia juga mengalami ada laki-laki asing yang datang minta anaknya gitu. iya mungkin. Dur. Benar. Pakai sendal lagi. Pakai sendal gunung. Gunung lagi. Pakai sandal gunung, motor Supra X. Nah, Suprax. Suprax. Mungkin, Dur. Iya, bisa jadi. Orang Bisa jadi. abang gue itu, Dur. Ya itu sudut pandang yang tidak pernah saya pikirkan sampai Cing Abdel cerita ini. Ini ditambah lagi dengan posisi ya. Abang gue tuh merasa dia harus bingung bersikap seperti apa. Padahal abang gue itu preman, Dur. Preman di Pisangan. Preman banget. Itu maksudnya tuh kalau ada apa-apa pasti ke dia dah, anak orang-orang Pisangan gitu. Nah, dengan posisi yang seperti itu aja dia bisa Kikuk juga. kikuk. Kenapa gue yang salah tingkah gitu? Harusnya tuh anak dua yang salah tingkah. Tapi dia juga bingung gitu. Gue harus ngapain ya? Gue harus negor duluan? Apa gue gitu, Dur? Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah Nah, gue nggak nanya lagi dah tuh kayak gini. Pokoknya dia bilang momen pertama kali ada temennya datang yang ini sama gebetan nih, kan kita juga pernah SMA. iya, ketahuan lah gitu. Nah, itu membuat kita ya abang gue kikuk. Kita juga akan kayak gitu kali, Dok. Iya. Kayak sekarang kan ada sih beberapa temennya laki-laki juga pada datang tapi rame-rame. Gitu. Yang Cing Abdel nggak tahu di antara satu ini pasti ada nih yang suka Pasti. sama Latisha. Pasti ada gitu. Di antara ini tuh lagi-lagi pada senang-senangan tuh pasti ada gitu. Ya. Cuman kan lagi rame ya, gue bisa berbaur. Cing Abdel bersikapnya gimana? Gue ajak bercanda. Kalau yang sekarang-sekarang ini ya, Nah, ajak-ajak bercanda aja walaupun dibilang garing sih. canda-canda bapak-bapak ya. Iya, canda bapak. Yang nggak keterima sama itu. Cuman gue tetap aja gue bercanda. Dan itu yang kita rasakan juga dulu sama orang-orang tua yang kan, so asik banget sih. Anjir. Orang tua lu so asik banget sih. Bercanda-bercanda ya ilah. Alah. Itu udah sering kali di Twitter gue sering lihat ya, bercanda kayak gitu. Itu yang di ini. Tapi kalau saat momen Satu orang datang. gue belum bisa Belum kebayang ya? belum bisa membayangkan suasana hati gue tuh akan Seperti kayak apa? gimana gitu. Itu juga kalau dia jemput pakai mobil, Cing Abdel bisa ikut. Kalau dia jemput pakai motor, masa bonceng 3? Atau Cing Abdel, mereka berdua jalan, Latisa sama yang jemput Latisa gitu. Terus Cing Abdel di belakang sama Bang Iman. Ngikut dari belakang. Itu man. Tapi Kejar kalau terus, Man. malam gue Vespa gue lampu deketnya mati lagi. Jadi lampu jauh terus. Jadi kelihatan kan, berasa dia Iya. diikutin. Bokap lu. Bokap lu ngikut Iya. mulu. Nggak bisa lu gitu. Takutnya lagi gue,
begitu ntar anak gue bilang, Buya nggak usah ini deh, gue tuh akan nurutin anak gue. Maksudnya gue nggak bisa. Tapi lebih bagus gak sih kalau dia datang ketemu di rumah ketimbang Ketemu di jalan. ketimbang dia janjian di luar yang kita nggak tahu. Iya nggak sih? Maksudnya kalau saya dulu zaman pacaran, saya tuh malas seneng banget ketika saya menghabiskan waktu di rumahnya ketimbang saya harus ajak dia jalan keluar. Yang pertama hemat. Iya. Yang kedua hemat. Dan yang ketiga adalah yang ketiga kan yang pertama dulu ya. Yang pertama hemat. Yang kedua dan yang paling penting adalah saya bisa mempunyai nilai plus di depan keluarganya si ceweknya. Apaan nilai plusnya? Karena mungkin yang lain tidak berani gitu. Mungkin yang lain akan ajak dia ketemu di luar. Kalau saya enggak. Saya segalak apapun bapakmu, ibumu apa, saya hadapi gitu. Saya berani. Mau kakaknya itu preman, mau kakaknya apa gitu. Kan kuliah itu, Dur. Tidak, waktu saya SMA masih di Kupang ini. Mau kakaknya itu jagoan kayak apa, saya tidak peduli. Saya kesana, saya bertamu, baik-baik, ngobrol di teras, ngobrol di ruang tamu. Jam 9 saya pulang. Artinya, yang pertama sih saya lebih mengejar masalah hematnya. Hematnya sih sebenarnya. Masalah hematnya. Iya. Terus yang kedua yaitu, mungkin laki-laki lain mendekati anak bapak mungkin tidak begini. Mungkin mereka janjian di luar karena takut ketemu bapak. Gitu. Tapi kalau saya enggak. Nah, saya lebih apresiasi yang begitu sih, kalau saya. Karena saya juga dulu begitu, ketimbang yang ketemu di luar diam-diam ya. Kan kalau dia ngobrol di ruang tamu kan kita bisa kontrol. Bolak-balik ya? Iya, bolak-balik. Masukin motor. Iya, keluarin lagi. Motornya, nyalain, breng. Cuci sepatu di teras. Iya. Bisa aja. Iya. Siram-siram tanaman. Nonton YouTube, gedein. Nonton YouTube. Iya. Bisa aja. Gue apa yang bakal gue lakuin ya? Gue nggak. Ajak aja ajak Mamat nongkrong di teras ngobrol. Jadi mereka lagi di ruang tamu, Latisha di ruang tamu. Iya. Sing Abdul sama Mamat ngobrol sepak bola di teras. Sekalian bikin konten. Tapi Cing Abdul pasti ngalamin sih, orang Latisha udah SMP soalnya. Iya. Sebentar lagi gue akan ngalamin. Dikit lagi SMA, dikit lagi kuliah. Iya. Cing Abdul udah dekat. Kalau saya kan Mada masih kecil dan anak saya baru cowok. Yang lu nggak tahu. Yang saya nggak tahu. Lu pergi kemana tuh nah, anak? Mada ini yang akan ngalamin. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon sama orang tua siapa gitu. Ini anak lu nih main mulu di sini. Datang ke sini pakai sendal. Datang sini pakai sandal gunung. Iya. Iya sih gue sih itu. Gue kan pernah ke Bandung. Yang apa Latisha. nih? Sendiri? Enggak. Bareng Cing Abdel? Bareng Ria, bareng ini segala macam. Mau ketemu sama teman-temannya. Waktu zaman-zamannya online. Kayaknya Cing Abdel pernah cerita saya deh. Iya, yang gue suruh ikutin. Ketemu temennya yang online ya? Iya. Yang belum pernah ketemu sama sekali? Lah dia ketemu di mana di online ini? Ketemu ada Facebook? Bukan. Sih? Karena di waktu pandemi itu akhirnya jadinya nyari temannya lewat online. Misalnya lo punya teman, lo ajak Google Meet, ada gue, ada temen lo. Oh, ketemu gitu. di Google Meet? Di Google Meet atau di Zoom atau di mana lah. Dulu kan sering tuh, sekarang nggak kemana-mana orang-orang. Nah, yang di Bandung ini cowok? Cowok, beberapa cowok gitu. Ada teman ceweknya juga ada, gitu. Terus janjian lah ketemu. Bilangnya sih mau ketemu yang ceweknya nih, tapi gue udah agak tahu lah gitu. Ini Latisha kalau nonton ini juga Latisha tahu nih. Dia udah tahu, dia juga udah tahu, udah tahu. gitu, udah tahu. Jadi dia udah ngomong, enggak kok Buya, saya ketemu yang cewek kok. Iya gitu. Tapi ketemu sama itu, gue suruh ikutin dulu si supir gue. Ikutin kemana aja dia pergi. Jadi maksudnya Latisha kesananya pakai apa? Naik naik mobil temennya nih? Enggak, naik mobil Didi sama Ria. Sampai Bandung? Sampai Bandung. Iya, maksudnya Bandung waktu ketemu sama teman-temannya ini? Di mall. Di mall? Tapi kan terus mereka jalan-jalan. Jalan-jalan pakai mobilnya siapa? Enggak pakai mobil, di mall, kesini, nongkrong di sini. Sopir ikut dari belakang? Iya. Jalan kaki? Videoin. Tapi waktu videoin, cewek semua atau ada cowoknya? Ada cowoknya. Nih, anaknya nih lagi gini, kayak gitu.
ini Latisa tahu kalau dia diikutin. Nggak tahu deh, tahu lah. Tahu harusnya. Akhirnya tahu, gitu akhirnya. Tapi alhamdulillahnya dia tuh cerita, Dur. Dia tuh cerita sampai teman sama ini berteman sama ini. Crush kamu ya ini ya gitu. Gue juga udah mulai terbiasa untuk crush tuh kayak. Kayak apa? Suka, Gebetan. Istilah sekarang Crush gitu. Oke. Cuman crush doang, cuman seneng doang ya. Dia anaknya dia udah berani ngomong ke gue ngomong, iya Buya bukan crush sih, cuman sih emang dia ganteng gitu. Dia udah berani ngomong kayak gitu. Bagus lah. Iya. Bagus itu. Jadi maksudnya Cing Abdel tahu, maksudnya dia tidak sembunyi-sembunyi juga, bagus kan? Jadi dia tahu nih, ini siapa gitu ditanyain. Sudah ada yang Latisa cerita kayak, ada nih yang satu ini mau sama saya gitu. Kayaknya ada deh, gitu. Gue sih tahu sih. Tapi sudah cerita ke Cing Abdel? Belum. Mungkin karena Latisa suka juga. Mungkin ya. Mungkin. Oh iya benar. Kalau dia cerita ada orang yang suka, terus dia nggak suka, dia tuh ceritanya gampang. Ceritanya gampang, betul. Dia ceritanya gampang. Iya, ini gitu. Atau dia suka terus orangnya nggak suka, juga jadi cerita. Nah. Enggak kok, dia nggak suka sama aku, dia sukanya sama ini gitu. Gitu. Tapi kalau dia suka dan orang itu suka juga, agak berat. Nah ini ada satu yang gue curigai nih. Ada satu. Aduh lucu banget. Hidup ini. Lucu banget. Ya, kita nggak pernah mikirin ini bahwa ini juga yang dirasakan oleh orang tua kita dulu. Benar. Maksudnya banyak yang baru kita ngerti. Ternyata orang tua. Dan saya ketika ngobrol sama Cing Abdel ini baru sadar bahwa mungkin itu juga yang dirasakan sama orang tua yang punya anak perempuan yang dulu saya sempat dekatin atau apa gitu. Mungkin itu juga. Iya, pasti setiap mau tidur sama, kalau gue ngobrol sama Ria tuh, ini nanti kita harus bersikap sebagai orang tua yang kayak gimana sih gitu. Apa yang kemana-mana harus ikut. Karena selama ini masih ada dalam satu lokasi nih. Oke, mau ketemu ini, oke. Ria ikut, misalnya di Citos ketemu ya. Tapi Ria ada di Starbucks misalnya, dia tuh di tempat lain. Masih begitu. Sekarang udah mulai, aku mau ke Citos gitu, sendiri. Diantar? Hah? Diantar atau pakai Grab? Iya diantar aku diantar tapi sendiri. Cing Abdel sama Cing Ria nggak ikut. Diantar Om Didi. Mau ketemu siapa? Ini pasti ada cowoknya, gue yakin. Nggak mungkin enggak. Tapi Cing Abdel akhirnya ini izinin. Tapi kalau menurut saya, kalau yang kayak gitu masih aman sih. Gimana? Karena yang pertama dia diantar sama Didi. Om Didi. Ya. Kan sampai di Citos. Ya. Citos itu tempat rame. Iya. Iya sih. Masih aman itu, kecuali yang Om Didi tidak ikut, yang dia bawa kendaraan sendiri. Mungkin kalau yang begitu-gitu tuh kita juga agak khawatir kan, agak takut. Iya. Tapi akan ada masa ketika Latisa mungkin sudah kuliah atau apa, dia sudah bawa kendaraan sendiri. Mungkin, iya. Tapi yang gue mau jaga adalah paling tidak nih komunikasinya seperti sekarang lah. Ya. Jadi ada lancar. Tidak ada yang ditutupin. Jadi, gitu. Dia mau cerita ke Buya dan Bunda. Mama. Kepada Buya dan Mama juga. Tidak sungkan. Nah, itu bagus sih. Harus yang kayaknya dulu kita nggak mungkin kan cerita ya ke orang tua ya. Di umur segini tuh. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kita cerita ke orang tua. Kita mau lagi ada ini. Padahal itu sesuatu yang wajar dirasakan sama usia-usia segitu kan. Iya. Tapi di masa saya bahkan masih terlalu kecil. Mau ngomong itu tuh kayak apaan sih? Iya, sungkan banget. Iya. Tapi artinya kalau di zaman anak-anak kita kemudian mereka berani cerita begitu ya bagus lah, artinya kita sudah menjadi orang tua yang asik lah, tidak harusnya sih tidak ini banget. Tapi tahu-tahu buat mereka kita orang tua yang so asik kali. Ya nggak tahu juga ya sudut pandangnya. Kayak orang om-om yang mau bercanda sama kita kan menurut dia asik. Tapi menurut kita kayak apaan sih lah. Iya. Crash ya sekarang ya musuhnya crash. Kita crash. udah ada crash.
Bahkan seumuran Delisa juga udah ada crush. Oh ada, Delisa nggak mau ketinggalan ya? Iya. Dia kan selalu nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Iya. Latisha punya crush, dia juga punya crush. Iya, dia harus punya crush. Siapa aja dijadiin crush sama dia. Ya begitulah, kita akan segera, gue lah terutama ya, di antara kita berdua nih, gue Cing akan Abdel, duluan merasakan. Saya tinggal menimba ilmu dari Cing Abdel. Tapi kan lo laki-laki juga. Iya paling tidak kan, siapa tahu mah ada yang deketin Delisa. Ya gue langsung kasih gerbang lah gitu. Gue bukan apa-apa, gue nggak demen sama orang tuanya. Saya bilang nggak apa-apa orang dari kecil aja udah sering ke kamar Delisa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi itu akan dialami oleh Jegel tuh dengan naninya tuh. Iya. Ardit Erwanda. Ardit, David. Panji sebentar lagi tuh, apalagi di sana. Panji Pragiwaksono. Oh ya. Bang Panji betul. Ya mudah-mudahan lah kita menjadi orang tua yang asik Ya. di mata anak-anak. Di mata anak-anak kita. Iya. Ya tapi betul sih, perkembangan anak tuh dia punya dunia, kosakata, apa segala macam, daya pikir dan segala macam yang berbeda dengan kita. Pasti. Kayak crush aja itu kayak menurut saya baru sekali itu istilah itu, tapi memang itu yang dialami sekarang ya. Iya. Orang tuh pakai itu. Kalau kita dulu gebetan Ya. teman dekat. Iya. Sekarang crush. Dan crush itu nggak harus mewakili perasaan yang kayak pengen pacaran gitu, enggak. Seneng aja gitu. Seneng lihat. Itu crush. Anjay. Crush Bandicoot. Oh gitu. Ya begitulah perkembangan anak. Apalagi nih? Mau ngomongin suci jadi ini. Ngomongin suci tadi kita. Tadi kita Yono. sebenarnya temanya suci loh. Temanya Yono tadi. Yono tadi. Bisa kesini. Apa tadi kau lari ke sini ya? Udah 70 menit. Udah sejam lebih ini. Ya ampun. Ya udah 70 menit sih. Ya udahlah kita udahi aja. Masa 70 menit? Tadi 10, sekarang 60. Oh Dia 10 menit. iya, sudah. Ya sudah lah ya. Ya udahlah. Baru ngomong crush. Ya. Apa judulnya ini? Crush berarti. Iya. Kekhawatiran orang tua. Crush Bandicoot. Sendal gunung judulnya. Hah? Judul sendal gunung. Sendal gunung benar. Judul sendal gunung. Ya itulah. Baiklah teman-teman. Mudah-mudahan adalah yang bisa kalian dapat dari sini menemani setrika-setrikaan kalian. Jadi kami itu sering saya tuh sering loh baca komen. Kayak kita tapi kayak kita lagi bahas apa, kemudian ada yang kalian senang, ada yang kalian tidak senang dan segala macam. Ada yang koreksi. Kayak kita ngomong eskatologi, kemudian banyak banget yang senang harus bikin part 2 atau apa gitu-gitu. Kita nggak ngerti juga, nggak terlalu mengerti juga. Bisa-bisa aja, tapi ya sudahlah, ngabdur tuh begini, konsepnya memang ngalir. Jadi kalau ada pas tema yang asik ya, yang asik buat kalian ya ikutin. Kalau yang menurut kalian agak susah diikutin, ya dengerin aja sambil setrika tetap. Pokoknya intinya adalah ini teman kalian untuk menyetrika pakaian-pakaian. Jadi santai aja, tidak usah diseriusin banget. Kalau udah kemarin tuh yang bilang Robiatul Adawiyah, ternyata Robito Alawiyah. Pencatat masa. Oh iya itu. Ya, itu. Banyak koreksi-koreksi kok. Namanya kita ngobrol ini. Iya. Dan apalagi kalian yang sering komen bahwa kalau ngobrol riset dulu. Enggak. Ngabdur tuh emang konsepnya bukan riset. Ngabdur ini bukan hohihi yang ketika mau ngobrol baca dulu atau apa. Hohihi kan gitu ya? Enggak Baca berita juga. Ya, beritanya ada. Beritanya ada kan? Paling kira dibaca. Iya. Ngabdur tuh tidak ada persiapan. Pokoknya kami datang, ketemu, kemudian ngobrol aja gitu. Jadi kalau memang ada yang salah dan memang banyak yang salah. Pasti banyak yang salah. Ya dimaklumi lah. Memang karena ini konten bukan konten yang kita persiapkan riset dan segala macam kan gitu. Ini ngobrol doang udah. Ngobrol aja gitu. Iya. Untuk mengisi healing seminggu beraktivitas. Betul. Gitulah. Ya. Apalagi Abdur habis sebulan berkutat dengan segala macam dengan dunia persyutingan yang banyak intrik.
yang tidak pernah ditemuinya selama ini. Selama ini. Ya. Jadi begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, berkah. Amin. Bagi yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Amin. Yang lagi sakit semoga sehat. Ada yang dapat kabar duka semoga diberi kesabaran. Ya. Yakinlah bahwa segala sesuatu ada hikmahnya. Semoga ke depan lebih kuat. Amin. Ya begitulah akhir kata. Sampai jumpa pejuang setrika semuanya. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.